Perkenalkan, nama saya Silmika Papaujia. Saya akan menjelaskan tentang sarana komunikasi politik umum Kristiani di Indonesia. Jadi saya akan menyebutkan poin-poin penting di jurnal ini. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia tak lepas dari peran agama yang mampu memberikan sejarah perlawanan terhadap jurnal komunikasi pemikiran penelitian. Sejarah perjalanan Indonesia tak lepas dari peran agama yang mampu memberikan spirit perlawanan terhadap penjajahan, termasuk juga umat Kristiani, Protestan, ataupun Katolik, memiliki adil bangsa dalam sejarah perjuangan bangsa. Nah, bersama kelompok mayoritas Islam, umat Kristiani bahu-membahu turut berjuang melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Ari Tonang 2007 di awal-awal kemerdekaan, referensi umat Kristiani juga mendapat peran dalam pemerintahan Soekarno-Hatta. Hubungan antara agama, terutama Islam Kristen, sangat harmonis. Bahkan, sikap toleransi umat Islam pada awal-awal kemerdekaan ditunjukkan dengan keikhlasan membuang 7 kata dalam Piagam Jakarta yang akhirnya disepakati sebagai dasar negara. Nah, lalu umat Kristiani juga bergiat di dalam partai politik berbasis agama. Pada masa setelah kemerdekaan, mereka pernah mengenal Partai Kristen Indonesia Parkindo dan Partai Katolik Parkat. Kemudian, ini berdiri semenjak maklumat Wakil Presiden Hatta pada bulan November 1945 awal kemerdekaan. Ini berhasil memproyeksikan tokoh-tokoh seperti Dr. Jenderal Limena, Melanchthon Siregar, Dr. Tambunan, Sabam Sirati, dan lain-lain ke pentas politik nasional. Pada fase-fase perubahan sosial politik di Indonesia, baik masa Orde Lama atau Orde Baru hingga masa Reformasi 1998, peran umat Kristiani di pentas politik nasional tidak bisa dianggap remeh. Perubahan sosial politik pada 21 Mei 1998, gerakan reformasi membawa angin besar bagi kelompok politik sekretarian berbasis agama. Nah, politik hanya satu atau partai tunggal seperti di negara-negara komunis tidak dapat pula disebut sebagai suatu sistem demokratis. Ada juga hasil penelitian dan pembahasan partai-partai politik umat Kristiani dari Orde Lama ke Orde Baru. Pemilu pertama Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955 saat Republik Indonesia masih berusia 10 tahun. Republik Indonesia sejak diproklamasikan 17 Agustus 1945 telah memilih menjadi sebuah negara hukum yang menganut demokrasi. Sebenarnya, sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta, pemerintah Indonesia sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal 1946. Sejak adanya maklumat itu, perjuangan umat Kristiani di pentas politik Indonesia dimulai. Ketika Belanda menyerahkan kedutaannya kepada pemerintah Republik Indonesia pada 27 Desember 1949, Indonesia masih berbentuk negara atau disebut RIS pada masa peralihan yang singkat dari RIS kembali ke NKRI itu, yaitu hingga 17 Agustus 1950. Pemerintah RIS dipimpin oleh Hatta yang dikenal sebagai tokoh nasionalis dan tidak memiliki partai politik. Pada masa ini terjadi banyak sekali pergantian kabinet dan perdana menteri. Namun demikian, Parkindo dan Partai Katolik hampir selalu mendapatkan tempat di setiap pergantian kabinet. Menurut Alfian, Undang-Undang Dasar 1950 yang mencerminkan demokrasi liberal, seperti yang terdapat beberapa negara barat memberikan peranan yang sangat penting kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara parlemen atau disebut parlemen karena ia menentukan nasib pemerintah atau eksekutif yang berkuasa yang menentukan hidup matinya kabinet. Masa pemilu 1955 adalah momentum kalangan gereja untuk menjalin hubungan politik formal Indonesia. Pada masa ini, kalangan gereja sangat dekat khususnya dengan Parkindo, kalangan gereja yang diwakili oleh Dewan Gereja-Gereja Indonesia atau disebut DGI. Secara terbuka mendukung Parkindo pada kampanye pemilu 1955, hubungan ini makin tampak ketika DGI dan Parkindo berhadapan dengan sejumlah peristiwa
politik yang sedikit banyak berkait juga dalam hubungan antara Kristen dan Islam di negara ini. Ada beberapa masalah krusial yang menjadi aspirasi DGI kepada Parkindo, yakni pertama, pengadaan atau keberadaan Kementerian Agama. Sejak pembentukan DGI, masalah ini selalu dibicarakan sebagian negara. Nah, lalu khawatir bahwa pengadaan Kementerian Agama akan mengiring Republik Indonesia ke arah negara Islam. Kedua, isu negara Islam yang berkaitan dengan masalah dasar negara. Isu ini dibicarakan pada sidang 2 DGI tanggal 20-30 Juni 1953 dan sidang lengkap yang ketiga 8 Juli sampai 1956 yang pada intinya mereka mengkhawatirkan akan bangkitnya kembali gerakan Islam yang menginginkan pendirian negara Islam. Lalu sejarah kemunculan Partai Damai Sejahtera. Partai Damai Sejahtera atau disebut PDS adalah partai politik umat Kristiani yang unik. Partai ini unik karena partai ini satu-satunya partai yang menyatakan dirinya sebagai representasi partai politik umat Kristiani atau disebut dalam artian Protestanisme dan Katolik. Jakarta, 26 Januari 2004. Bukan hanya itu, bahkan partai ini menyatakan keterbukaannya kepada pemilih muslim atau non-Kristiani untuk menjadikan partai ini pemilihannya. Jika membandingkan dengan partai politik umat Kristiani besar yang pernah ada seperti Parkindo yang hanya menyatakan diri sebagai partai umat Protestan dan partai Katolik sebagai partai umat Katolik. Jelas, PDS merupakan fenomena baru dalam hajana politik umat Kristiani. Misalkan saat berbuka puasa, mereka mendiskusikan berbagai hal tentang kondisi bangsa ini, mulai dari ekonomi, hukum, politik, agama, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Mereka mendapat realita bahwa wakil-wakil di badan legislatif bukan hanya tidak mampu mengekspresikan aspirasi rakyat yang diwakilinya, tetapi justru larut dalam konfigurasi politik yang terkesan tidak membela kepentingan kelompok yang lemah dan tertindas. Berangkat dan kepentingan di atas, PDS akhirnya didirikan. Secara sederhana bisa dipahami bahwa pendirian PDS merupakan solusi yang dari masalah dihadapi umat Kristiani pada saat itu. Nah, jadi selain itu, Hidayah menilai bahwa kemunculan partai-partai umat Kristiani di awal reformasi sebagai bukti adanya ketidakpercayaan terhadap umat muslim. Perasaan saling curiga antara umat Kristiani dan muslim ini disampaikan oleh pemerintah Orde Baru yang melarang adanya diskusi dan wacana publik mengenai perbedaan-perbedaan termasuk masalah keagamaan. Lalu ada komunikasi politik PDS di Parlemen Nasional DPR RI. Dalam menjalankan perannya di dalam politik formal Indonesia Parlemen, PDS adalah partai politik umat Kristiani yang sangat didukung oleh kekuatan kalangan gereja seperti Persatuan Gereja Indonesia atau disebut PGI, Konferensi Wali Indonesia atau disebut KWI, selain kalangan aktivitas Kristen dari elemen mahasiswa dan akademisi di Jakarta 2006. Sejalan dengan agenda Parkindo pada masa Orde Lama, agenda PDS yang utama adalah terdiri dari 3 hal. Pertama, menjaga hak minoritas. Kedua, menjaga pluralisme. Dan ketiga, menolak ide negara Islam dan syariat Islam. Nah, kesimpulannya, gerakan partai-partai politik umat Kristiani di Indonesia memang memberikan warna sendiri dalam sejarah bangsa Indonesia. Kalangan umat Kristiani dan khususnya partai politik umat Kristiani telah memberikan kontribusi bagi kemerdekaan maupun masa setelah kemerdekaan. Agenda-agenda partai politik umat Kristiani yang pernah tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia seperti Parkindo dan PDS terlihat sangat khas karena berusaha menjadi watchdog bagi umum mayoritas bahwa NKRI dan pluralisme bangsa dan adalah harga mahal yang harus dipertahankan. Dalam konteks demokrasi, peran PDS bisa jadi merupakan check and balance atau agenda-agenda politik kelompok mayoritas. Dengan keberadaannya, bangsa Indonesia akan senantiasa terjaga dari penyalahgunaan kekuasaan yang biasa disebut sebagai kediktoran mayoritas dan tirani minoritas. Sekian dari saya.